Jadi, saya akan menjelaskan tentang teorema A. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang apa yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu definisi dari turunan. Itu kita ambil dari prinsip dasar kalkulus yang kita ambil dari limit, di mana yang sudah saya tulis yaitu f aksen x limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Definisi ini dapat kita gunakan ketika kita akan membuktikan pada teorema A. Oke, jadi teorema A disebut juga aturan fungsi konstanta, di mana jika fx sama dengan k itu sembarang konstanta, maka f aksen x itu sama dengan 0. Kita akan buktikan sebagaimana bahwa fx sama dengan k. Jadi, berapapun kita melakukan nilai x atau x-nya itu nilainya berapapun itu hasilnya akan selalu menjadi k. Lalu jika kita juga mencoba memasukkan nilai f x tambah h, maka dia tetap akan menjadi k. Sekarang kita akan mencari turunannya f aksen x. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, di mana fx tambah h adalah k kurang fx. Fx-nya itu adalah k juga per h sama dengan limit h menuju 0 k kurang k adalah 0 per h sama dengan limit h menuju 0 adalah 0, sehingga limitnya adalah 0. Maka terbukti bahwa teorema A. Selanjutnya saya akan menjelaskan teorema yang kedua, yaitu teorema B, di mana dijelaskan bahwa teorema B ini merupakan aturan fungsi identitas, di mana teorema ini jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1, yakni turunan x sama dengan 1. Nah, seperti yang diketahui di sini bahwa fx sama dengan x. Jika fx tambah h, maka x tambah h. Nah, sekarang kita akan mencari f aksen x-nya. F aksen x sama dengan limit h menuju 0, fx tambah h kita ganti dengan x tambah h kurang fx-nya kita ganti dengan x per h. X kurang x habis sama dengan limit h menuju 0 h per h sama dengan limit h menuju 0 h per h sama dengan 1. Di mana artinya bahwa 1 f aksen x adalah 1. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema C. Sebagaimana yang telah kita tahu, teorema C merupakan aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan-bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1, yakni turunan x pangkat n sama dengan nx pangkat n kurang 1. Sebagaimana yang diketahui di sini bahwa fx sama dengan x pangkat n. Jika fx tambah h sama dengan x tambah h
pangkat N. Dan bagaimana f aksen X-nya? F aksennya aksen X sama dengan X tambah H pangkat N kurang X pangkat N per H. Nah, sebelum ini kita perlu mengingat bahwa A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, untuk pangkat 3-nya A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, kalau untuk pangkat 4-nya berarti A tambah B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4 dan seterusnya. Sampai A tambah B pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N A pangkat N kurang 1 B ditambah N kurang 1 per 2 A pangkat N kurang 1 B kuadrat tambah sampai seterusnya sampai dengan tambah N A B pangkat N kurang 1 ditambah B pangkat N. Nah, hal ini sangat berpengaruh kepada pembuktian yang akan kita lakukan. Nah, jadi di sini jadinya kita tulis f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 X tambah H pangkat N kurang X pangkat N per H sama dengan limit H mendekati 0 pangkatnya akan kita ubah menjadi seperti X pangkat N ditambah N X pangkat N kurang 1 H tambah N kurang 1 per 2 X N kurang 2 H tambah NX H N kurang 1 tambah H pangkat N kurang X pangkat N diper H. Lalu kan XN dengan XN ini bisa kita coret. Nah, lalu sama dengan limit H mendekati 0 kan tinggal ini semua. Untuk H-nya ini, H di bawah ini hilang, maka H yang di sini kita keluarkan satu saja. Lalu kita tulis H kurung N X N kurang 1 ditambah N kurang 1 per 2 X pangkat N kurang 2 H
maaf, hanya ini ada kuadratnya, makanya di sini tinggal hanya, kemudian ditambah nx h n kurang 1 ditambah h pangkat n kurang 1, tutup kurung, diperkan dengan h. Sama dengan, h di sini kan udah kita keluarkan, jadi ini bisa kita coret dengan yang ini, sehingga tinggal di dalamnya. Kemudian kita tulis limit h menuju 0 nx pangkat n kurang 1 ditambah n kurang 1 per 2 x pangkat n kurang 2 h ditambah tambah nx h pangkat n kurang 1 ditambah h pangkat n kurang 1. Kan h di sini 0. Berarti tiap yang ada h di sini sudah pasti kalau kita kalikan dia pasti akan menghasilkan 0. Jadi di sini kan ada h, berarti kalau kita masukin di sini nilainya 0, berarti ini otomatisnya 0, kemudian ini juga 0. Dan ini juga 0 karena ada h-nya, kan ini ada h. Sehingga tinggallah nx pangkat n kurang 1 yang tidak ada h-nya. Sehingga kita tulis sama dengan limit h menuju 0 n x pangkat n kurang 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. Maka sama dengan limit h mendekati 0 itu nx pangkat n kurang 1. Sehingga terbukti bahwa teorema C yaitu turunan x pangkat n yaitu nx pangkat n kurang 1. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema D, di mana dikatakan teorema D ini adalah aturan kelipatan konstanta, di mana jika fx-nya itu adalah koefisien dikali fx, maka hasilnya itu adalah koefisien dikali dengan turunan fx-nya. Jadi kita akan membuktikannya. Diketahui di sini adalah fx sama dengan k kali fx. Lalu jika kita rubah ke dalam definisi, maka fx tambah h sama dengan k kali fx tambah h. Dari sini kita akan mencoba untuk membuktikan teorema D ini. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit koefisien di sini, yaitu konstanta atau sembarang fungsi yang x-nya ini bisa pangkat n, bisa x pangkat 1, dan seterusnya. Dan untuk fx-nya ini, dia adalah turunan fx-nya. Dan sekarang kita akan cari f aksen x-nya. F aksen x sama dengan limit h menuju 0 k kali fx tambah h kurang k kali fx per h sama dengan limit h menuju 0. Kita ketahui bersama bahwa di teorema limit bahwa konstanta itu bisa dikeluarkan, sehingga k kita keluarkan jadi k f x tambah h kurang
fx per h sama dengan, setelah dikeluarkan, k-nya itu bisa diletakkan di depan. Jadinya k kali limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Nah, kita fokus ke sini. Di mana ini sama dengan definisi f aksen x-nya. Maka dari itu kita bisa membuat menjadi sama dengan k kali f aksen x. Sehingga teorema ini terbukti bahwa k kali f aksen x. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema E. Sebagaimana yang telah diketahui, teorema E disebut juga aturan jumlah. Jika f dan g fungsi-fungsi yang terdiferensialkan, maka f tambah g aksen x sama dengan fx tambah gx, yakni turunan fx tambah gx sama dengan turunan fx tambah turunan gx. Pertama, diketahui fx sama dengan fx tambah gx. Kalau kita masukkan ke dalam definisi, maka fx tambah h sama dengan fx tambah h ditambah gx tambah h. Bagaimana turunannya? Kita akan masukkan ke dalam definisi untuk membuktikan teorema ini. Sehingga turunan f aksen x-nya adalah limit h menuju 0 fx tambah h ditambah gx tambah h dikurang fx ditambah gx dibagi h sama dengan limit h menuju 0. Selanjutnya kita bisa menggabungkan fx tambah h dengan fx, kemudian gx tambah h dengan gx. Sehingga menjadi fx tambah h kurang fx per h ditambah gx tambah h kurang gx per h sama dengan, di sini dapat kita lihat bahwa fx tambah h kurang fx per h sama dengan rumus f aksen x-nya. Maka ini merupakan turunan f aksen x-nya. Dan untuk gx tambah h kurang gx per h itu merupakan turunan g aksen x-nya. Sehingga dapat kita tulis f aksen x ditambah g aksen x. Sehingga terbukti bahwa teorema E. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema F. Di mana sebelumnya kita sudah membuktikan teorema E, di mana yaitu aturan penjumlahan. Maka di teorema F ini kita akan membuktikan teorema aturan selisih. Tidak jauh berbeda dengan pembuktian teorema penjumlahan, di sini juga sama, namun hanya berbeda tandanya saja. Seperti yang telah diketahui, fx sama dengan fx kurang
Gx. Kita akan membuktikan tanda pengurangannya. Lalu, jika kita sangkut pautkan dengan f aksen x dengan rumus definisi, maka f x tambah h sama dengan f x tambah h kurang g x tambah h. Jadi, jika f aksen x-nya sama dengan kita ikuti rumus limit h menuju 0 f x tambah h kurang g x tambah h kurang f x kurang g x per h sama dengan kita akan pisahkan fx tambah h dengan fx, kemudian gx tambah h dengan gx. Jadi, limit h menuju 0, fx tambah h kurang fx kurang ini per h kurang gx tambah h kurang gx per h sama dengan, maka dapat kita peroleh hasil dengan ini merupakan sama dengan definisi f aksen x. Maka ini juga sama dengan definisi f aksen g. Maka f aksen x kurang g aksen x. Maka terbukti bahwa teorema F. Selanjutnya saya akan membuktikan teorema G. Teorema G juga disebut teorema aturan hasil kali. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan, maka f kali g aksen x sama dengan fx kali g aksen x tambah gx kali f aksen x. Yakni turunan fx kali gx sama dengan fx kali turunan gx tambah gx kali turunan fx, yang menyatakan bahwa turunan dari fx kali gx sama dengan fx kali turunan gx tambah gx kali turunan fx. Sebagaimana yang diketahui di sini, fx sama dengan fx kali gx. Untuk fx tambah h sama dengan fx tambah h dikali gx tambah h. Sehingga dari sini kita bisa mencari turunannya f aksen x. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h kali gx tambah h dikurang fx kali gx per h. Nah, di sini sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikali gx tambah h. Nah, di sini saya akan modifikasi dengan mengurangi fx tambah h dikali gx. Nah, ketika saya menguranginya, maka saya akan menjumlahkannya juga agar di sini dapat menghasilkan 0 ketika dijumlahkan. Maka kita tambah f x tambah h dikurang gx. Dan tidak berpengaruh pada nilainya, tetapi hanya berpengaruh pada hasilnya nanti. Kemudian dilanjutkan dengan kurang fx
kali GX per H. Kemudian ini kita pisahkan, ini dengan ini, dan ini dengan ini, sama dengan. Nah, karena di sini fx tambahannya ada 2, maka kita keluarkan menjadi limit H mendekati 0, fx tambah H dikali gx tambah H dikurang gx per H. Kemudian ditambah, karena di sini gx-nya ada 2, maka kita keluarkan juga gx-nya. Gx dikali fx tambah H dikurang fx per H. Nah, kemudian sama dengan kan hanya mendekati 0, berarti untuk nilai hanya itu 0, maka kita ganti yang ada hanya itu dengan 0. Berarti di sini fx tambah h, berarti kan hanya 0, berarti tinggal di sini fx dikali untuk di sini. Lalu untuk limit gx tambah h kurang gx per h, kita lihat bahwa ini adalah definisi turunan. Ini. Dimana ini adalah definisi turunan g aksen x. Tambah, karena ini tidak ada unsur h-nya, maka kita tulis gx dikali. Nah, untuk fx tambah h kurang fx per h, ini juga merupakan definisi daripada turunan, sehingga ini menjadi f aksen x sama dengan fx kali g aksen x menjadi fx g aksen x ditambah gx kali f aksen x menjadi gx f aksen x. Sehingga terbukti bahwa teorema G yaitu fx g aksen x tambah gx f aksen x. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema yang terakhir, yaitu teorema H, di mana teorema H merupakan aturan hasil bagi. Andaikan f dan g fungsi-fungsi yang dapat didiferensialkan dengan gx bukan sama dengan 0, maka f per g x sama dengan gx f aksen x kurang fx g aksen x per g kuadrat x. Untuk pembuktiannya kita gunakan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h dikurang fx per h sama dengan, nah, kalau fx tambah h adalah hasil bagi, maka jadinya limit h menuju 0 fx tambah h per g x tambah h dikurang fx per gx per h sama dengan, nah, ini kan bisa dikali silang sehingga menjadi limit h menuju 0 gx dikali dengan fx tambah h kurang fx dikali dengan gx tambah h per
H. Karena ini aturan hasil bagi, maka dikali dengan 1 per GX kali GX tambah H. Sama dengan limit H menuju 0. Kita buat kurung seperti ini. GX kali Fx tambah H dikurang GX dikali Fx ditambah Fx dikali Gx dikurang Fx dikali Gx dikali dengan 1 per GX dikali GX tambah H. Dan kita tutup kurungnya. Sama dengan limit H menuju 0. Kan GX-nya itu ada 2. Maka GX-nya itu kita keluarin. GX dikali Fx tambah H dikurang Fx per H dikurang. Kan Fx-nya juga ada 2, maka Fx-nya juga kita keluarin. Dikali Gx tambah H dikurang Gx per H. Kemudian dikali 1 per Gx kali Gx tambah H. Ini kita buat kurung. Ini juga kita buat kurung. Selanjutnya sama dengan karena ini tidak ada berhubungan dengan H, maka ini tetap kita tulis dengan Gx. Kemudian ini merupakan definisi dari turunan sehingga menjadi F aksen X dikurang, karena ini tidak ada unsur H-nya, maka kita tulis F X dikali Gx tambah H kurang Gx per H merupakan juga definisi daripada turunan, sehingga ini menjadi G aksen X. Kemudian dikali dengan 1 per Gx tambah H. Nah, sama dengan Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X dikali dengan 1 per Gx dikali ini kan ada H-nya, jadi ini dihilangkan karena sama seperti yang definisi tadi, sehingga ini menjadi Gx. Sama dengan Gx dikali F aksen X dikurang Fx dikali G aksen X per Gx kali Gx kan G kuadrat X, G kuadrat X, sehingga terbukti bahwa teorema H yaitu F per Gx sama dengan Gx F aksen X kurang Fx G aksen X per G kuadrat X. Sekian pembuktian teorema A sampai dengan teorema H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.